Kamu pernah nggak tidur sendirian, tapi ngerasa ada yang ngeliatin kamu terus? Hai, Numi di sini. Yuk diam sebentar, karena cerita ini mungkin bikin kamu mikir 2 kali sebelum tidur malam ini. Cerita ini datang dari teman sepupu aku. Namanya Aldi, mahasiswa tingkat akhir dari Bandung. Tahun 2022, dia mutusin buat tinggal di kos murah deket kampus karena pengen fokus ngerjain skripsi. Kosnya kecil, bangunan tua 2 lantai. Kamarnya cuma ada kasur, lemari, dan 1 meja kecil di pojok. Tapi yang bikin aneh, ada 1 pintu kecil di pojok kamar, deket lantai. Pintunya nggak punya kunci, kayak pintu gudang lama gitu. Catnya udah ngelupas, dan tiap kali dibuka, isinya cuma ruang kosong gelap, semacam lorong kecil yang kayaknya tembus ke bawah rumah. Aldi pikir itu cuma ruang sisa bangunan lama, tapi ternyata pintu itu gak pernah bisa ditutup rapat. Malam pertama. Malam pertama dia tidur di sana, Aldi ngerasa dingin banget. Padahal dia udah pakai jaket dan selimut. Dan jam 2 malam, dia kebangun karena dengar suara kayak gesekan kuku di lantai. Pelan tapi panjang. Aldi nyalain lampu, cek seisi kamar, kosong. Tapi waktu dia lihat ke arah pintu kecil itu, pintunya kebuka sedikit. Padahal dia yakin udah nutup sebelumnya. Dia pikir, mungkin angin. Tapi kamar itu nggak punya ventilasi, dan pintu utama dia kunci 2 kali. Ada yang nunggu. Malam-malam berikutnya, suara itu makin sering muncul. Kadang disertai bisikan yang samar banget. Aldi mulai susah tidur. Dia tempel pintu kecil itu pakai kardus dan kursi. Tapi tiap pagi kursi itu udah geser sendiri. Kadang malah kebalik. Temennya bilang mungkin itu tikus. Tapi Aldi yakin suara itu bukan suara binatang. Akhirnya dia pasang kamera HP malam-malam, ngarah ke pintu itu. Rekaman malam. Besok paginya dia cek rekaman, dan ada 1 bagian yang bikin jantungnya hampir copot. Jam 2:17 terdengar suara pelan dari kamera. Setelah itu, pintu kecil itu bergerak sendiri, terbuka pelan-pelan, dan selama 8 detik, tampak bayangan hitam merangkak keluar, pelan banget, lalu berhenti, menatap ke arah kamera. Wujudnya gak jelas, cuma kayak sosok tubuh gelap dengan kepala yang terlalu besar. Matanya gak kelihatan, tapi aura gelapnya tuh terasa. Setelah 10 detik, dia balik lagi ke dalam. Pintu. pintu tertutup sendiri. Aldi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
langsung pindah kamar. Kamar di lantai bawah. Pemilik kos nawarin dia pindah ke kamar bawah yang lebih terang. Tapi 2 hari di kamar baru, Aldi malah mimpi buruk terus. Mimpinya selalu sama. Dia duduk di kamar lamanya, pintu kecil itu kebuka, dan ada suara bilang, "Kamu ninggalin aku. Kamu janji nemenin aku." Aldi jadi sering pingsan. Bahkan waktu skripsi sidang, dia nggak muncul. Dosen pembimbingnya yang khawatir datang ke kos dan nemu Aldi di kamar, duduk di pojok sambil ngomong sendiri. Aku harus jaga pintunya. Kalau kebuka lagi, dia keluar. Siapa di balik pintu? Akhirnya ibu kos cerita. Ternyata kamar itu dulunya dihuni sama mahasiswa juga. Namanya Rama. Tahun 2018, Rama ditemukan meninggal di kamar mandi, gantung diri. Tapi sebelum itu, dia sering ngomong soal pintu aneh di kamarnya yang selalu kebuka. Katanya setiap malam ada anak kecil berdiri di situ, manggil dia dan ngajak dia main ke dunia bawah. Waktu Rama cerita ke orang tua, mereka anggap itu stres. Tapi seminggu kemudian, Rama bunuh diri. Sejak saat itu, kamar itu ditutup bertahun-tahun. Baru Aldi yang mau nerima kamar itu lagi. Dan pintu kecil itu, katanya dulunya bukan bagian bangunan asli, tapi semacam renovasi gak jelas dari pemilik lama yang pernah main jelangkung di dalam rumah waktu remaja. Aldi sekarang udah pulang ke rumah orang tuanya, belum balik ke Bandung, dan menurut kabar terakhir, kamar itu dikunci permanen, bahkan pintunya disemen. Tapi kadang anak-anak kos masih ngedengar suara dari balik tembok. Suara kecil lirih seperti seseorang yang manggil.